Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Zainul dari 12 IPS 3. Saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia. Iptek yaitu dapat memberikan kemudahan hidup dengan teknologi baru. Kita bisa menikmati kemudahan dalam transportasi dengan adanya kendaraan bermotor. Nomor 2, kita bisa menangkal berbagai macam penyakit yaitu dengan perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Yaitu kita dapat menghasilkan vaksin seperti dapat menangkal penyakit cacar, polio, dan TBC. Meningkatnya produksi makanan perkembangan iptek dapat menghasilkan pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pestisida untuk membasmi hama seperti serangga dan jamur. Meningkatnya produksi makanan dengan penerapan teknologi ini disebut revolusi hijau. Dampak positif yang keempat yaitu terbukanya berbagai lapangan pekerjaan baru. Jenis pekerjaan baru di industri seperti perakitan elektronik dan kendaraan bermotor serta pengolahan makanan kalengan tidak mungkin ada tanpa perkembangan iptek. Dampak iptek bukan hanya di bidang positif tapi di bidang negatif juga ada, yaitu seperti rusaknya alam akibat pencemaran perkembangan teknologi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan sumber daya yaitu sumber daya alam. Misalnya semakin banyak wilayah hutan dan pepohonan yang dibakar. Untuk lahan pertanian dan perkebunan, semakin banyak kendaraan bermotor juga meningkatkan polusi berupa gas karbon dioksida dan gas berbahaya di udara. Yang kedua yaitu timbulnya masalah kesehatan baru. Banyaknya polusi dan limbah pabrik membuat munculnya penyakit baru seperti kanker, dan makanan cepat saji dan penuh pengawet juga mengakibatkan penyakit seperti hipertensi dan diabetes. Yang ketiga yaitu terkikisnya nilai budaya lokal dengan mudahnya komunikasi karena perkembangan iptek. Nilai budaya lokal semakin terkikis oleh budaya asing yaitu seperti budaya barat yang semakin dominan setiap hari. Misalnya adalah masuknya budaya luar melalui televisi dan internet. Banyak di bidang politik itu banyak sisi negatifnya, yaitu negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang kedua, timbulnya gelombang demokratisasi yaitu dambaan akan kebebasan. Yang ketiga, adanya berbagai ancaman yang menyebabkan disintegrasi bangsa dan juga negara yang akan menggoyahkan NKRI. Semakin meningkatnya nilai politik individu, kelompok, nilai-nilai politik oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas. Yang keempat, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan juga terkadang mengabaikan kepentingan umum. Sedangkan untuk dampak positif iptek di bidang politik diantaranya ialah sebagai berikut: memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia. 2. Meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Yang ketiga, memperluas dan juga meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Yang keempat, adanya peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintahan. 5. Dapat tersampainya informasi dan berita mengenai politik individu atau kelompok secara cepat. Di bidang ekonomi juga memiliki 5 dampak positif kemajuan iptek dalam bidang ekonomi yang mungkin kita dapat rasakan, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Dampak positif kemajuan iptek yang pertama di bidang ekonomi yaitu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas pekerjaan,
bisa dilakukan dengan mudah. Tak hanya itu, setiap orang juga lebih mudah mendapatkan pekerjaan dengan kemajuan iptek ini. Bahkan sambil di rumah saja, seseorang bisa mendapatkan penghasilan dengan bekerja secara online. Tak heran jika masalah ekonomi bisa menjadi semakin meningkat. Yang kedua yaitu produktivitas dunia industri mengalami peningkatan. Kemajuan teknologi juga memberikan dampak yang positif pada bidang industri, dan antaranya meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi, industri maupun jenis produksi. Hadirnya peralatan industri yang semakin canggih menjadi pekerjaan bisa terselesaikan dengan cepat dan hasil produksinya juga semakin berkualitas. Selain itu, pelanggan saat ini sudah bisa melakukan pemesanan secara langsung kepada pabrik atau perusahaan tanpa harus berkunjung langsung ke tempat perusahaannya. Tak heran jika industri ini seperti industri makanan ini berkembang secara cepat. 3. Adanya kualitas tenaga kerja. Adanya perkembangan teknologi dan ekonomi sekarang ini bisa memberikan dampak yang positif kepada penyerapan tenaga kerja serta kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Kualifikasi yang dilakukan ini bisa memberikan perubahan yang tepat. Maka dari itu perlu serta dapat melakukan perubahan dengan tepat. Maka dari itu diperlukan sekali pendidikan yang bisa menghasilkan tenaga kerja yang berdasarkan tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang mengalami perubahan tersebut. 4. Kemudahan pemasaran bisnis. Yang keempat itu kemudahan pemasaran bisnis. Dalam kemajuan iptek juga akan memudahkan proses pemasaran bisnis. Sekarang bisnis tidak dipasarkan langsung ke rumah, namun bisa dipasarkan secara online maupun iklan. Dengan demikian, target yang diperoleh juga semakin banyak. Yang kelima, pemasaran juga bisa lebih luas. Dalam kemajuan iptek berdampak pada luasnya pemasaran. Suatu perusahaan bisa menjangkau pasar yang lebih luas sebab para pembeli yang mengakses internet tidak ada batasan tempat dan waktu. Dalam sosial budaya, pengaruh iptek itu ada juga positif dan negatifnya. Yang pertama, sisi positifnya yaitu kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Dampak negatif dari sisi tersebut dalam iptek yaitu dengan makin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah, yang asalnya face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi hampa. Seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seorang yang individualisme dengan pesatnya teknologi informasi tersebut. Dengan pesatnya teknologi informasi bagi internet maupun media lainnya membuat peluang masuknya hal-hal berbau dorongan kriminal mudah. Dengan itu maka kita dalam bidang hukum, peningkatan akurasi dan kendalaan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Dampak negatif dalam pertahanan dan keamanan yaitu banyak penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan semua teroris maupun untuk mencari pengikutnya. Karena sifat penggunaan sistem secara bersama berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal,
weapon of mass destruction atau disingkat WMD, seperti senjata nuklir dan senjata biologis lainnya. Dan terima kasih, saya Iman Zainul dari 12 IPS 3 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.